Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Termasuk kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala mendesain dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan diberikan berbagai hal fasilitas yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan jin, tidak diberikan jasad tubuh oleh Allah. Allah menciptakan malaikat, tidak diberikan nafsu oleh Allah. Allah menciptakan hewan, tidak diberikan akal fikiran oleh Allah. Allah menciptakan manusia, diberikan nafsu, diberikan hati, diberikan akal fikiran, diberikan tubuh yang baik, tubuh yang sempurna, jasad yang sempurna. Maka manusia termasuk golongan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Innal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Kenapa? Karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka pada saat itu para malaikat pun ikut protes, iblis pun ikut protes. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kenapa ya Allah melo ko pancaji tawe, maka sola-sola matu kolino ya tu tawe, si uno-uno, si benci-benci, ya. Maka dia pun Allah Ta'ala, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai malaikat, kau tidak usah banyak bicara, saya lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Artinya Allah menciptakan manusia itu memang diperjuangkan di hadapan para makhluk yang lain. Maka jangan kita menjadi makhluk yang menghinakan diri kita, karena kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Jangan menjadikan diri kita sebagai makhluk yang zalim, yang durhaka, karena Allah telah memuji-muji kita di hadapan malaikat. Maka pertahankan eksistensi kita sebagai makhluk mulia dengan 4 perkara. Pertama, istiqamatul li'ibadih, senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban ubudiyah maupun kewajiban insaniyah. Kewajiban ubudiyah, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Tentu kita ketahui melaksanakan salat 5 waktu adalah bagian ibadah penting yang tidak ada kalah penting dalam ibadah Islam. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin, dia adalah tiangnya agama. Ibadah ubudiyah yang mana pahalanya tidak ada yang bisa mengukur kecuali antara kita yang mengetahui dengan Allah, yaitu puasa. Bahkan puasa ini legitimasi outputnya adalah mendapatkan la'allakum tattaqun, gelar takwa di sisi Allah. Kita keluarkan zakat, kita menaik haji, semua adalah bagian daripada perintah Allah yang harus taati, kita harus ikuti, kita harus laksanakan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai hamba harus istiqomah sampai mati melaksanakan hal itu. Yang kedua, jaga hati. Kita harus selalu tazkiyatun nafs. Bagaimana hati kita tidak kotor, bagaimana hati kita tidak dengki, bagaimana hati kita tidak takabur, bagaimana hati kita selalu merasa qanaah, merasa puas atas nikmat Allah, bagaimana hati kita selalu husnuzan, prasangka baik. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah, karena itu akan mencelakakan kita. Agar kita menjadi mulia, senantiasalah sucikan hati. Jangan sampai hati kita akan menyebabkan kita hina. Karena orang yang hatinya kotor akan nampak pada perbuatannya menjadi hina. Orang yang hatinya kotor, dia akan sombong, merasa lebih mulia daripada orang lain, sehingga setiap orang yang melihatnya, mereka adalah makhluk yang hina. Orang yang hatinya busuk, dia tidak ingin tersenyum di mana-mana, tapi dia milih-milih untuk tersenyum hanya kepada pejabat, hanya orang yang berpangkat, orang yang berduit. Dia tidak peduli anak yatim, sehingga orang melihat mereka hina.
Makanya agar kita tidak menjadi makhluk yang hina di sisi Allah, mari kita menjaga hati. Poin yang ketiga, agar kita menjadi makhluk yang senantiasa mulia di muka bumi ini adalah harus kita menjadi orang yang siddiq, jujur. Orang yang berbohong, mereka akan kehilangan marwah diri. Orang yang ketahuan bohong, ia akan menjadi orang yang hina, tidak dipercaya lagi. Jadi agar kita menjadi hamba yang senantiasa mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, harus siddiq, menjadi hamba yang jujur. As-sidqu yahdi ilal birri, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Al-birru yahdi ilal jannah, dan surga dinantikan orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita jujur, insya Allah surga tawata. Kemudian yang keempat, mari kita menjadi orang yang senantiasa tawassut, ambil jalan tengah. Jangan berlebih-lebihan. Anda kaya, jangan berlebih-lebihan. Anda ganteng, janganlah ganteng-ganteng amat. Ganteng biasa aja. Anda berbicara yang biasa saja. Kenapa? Wa khairul umuri awsatuha, kata Nabi, sebaik-baik potensi kalian, sebaik-baik keadaan kalian, sebaik-baik pilihan kalian, awsatuha, engkau berada dalam pertengahan. Hiduplah seadanya, hiduplah dalam pertengahan. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu di bawah. Karena Anda terlalu meninggi, Anda akan bisa jatuh karena kakimu tidak menginjak di tanah. Engkau berada di bawah, engkau bisa diinjak orang karena engkau tidak dilihat oleh orang. Maka beradalah dalam pertengahan agar Anda tetap menginjak ke bumi dan Anda tetap bisa menengok ke atas. Itu artinya hidup dalam pertengahan adalah jalan menjadi hamba yang mulia. Mulia di dunia, insya Allah mulia di akhirat. Saya Asmar Lambok mohon maaf. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.